Mungkin kalau saya simpulkan ya, proses mendapatkan nilai A itu tidak serta-merta kita dapatkan pada saat sidang skripsi. Tetapi proses untuk mendapatkan nilai A itu adalah sudah dimulai sejak Anda mulai melakukan pembimbingan sampai sidang. Jadi itu dikumulatifkan dari beberapa aspek atau kriteria penilaian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian besar mahasiswa belum tahu dari mana sumber ketika mahasiswa itu sudah selesai berpresentasi atau sidang proposal maupun skripsi, ada teman-temannya yang mendapatkan nilai A. Nah, dari mana saja sumbernya? Yuk kita pelajari atau kita cari tahu yuk. Pada beberapa sumber ataupun mungkin saudara pernah melihat, baik itu kakak kelasnya ataupun yang akan saudara alami setelah sudah saudara itu selesai melaksanakan ujian skripsi ya ataupun ujian proposal, itu ada yang mendapatkan nilai A ya. Kira-kira Anda tahu nggak sumbernya ketika saudara mendapatkan nilai A itu dari mana, atau kriteria-kriteria apa yang bisa Anda peroleh, Anda dapatkan untuk mengetahui kalau kita itu bisa mendapatkan nilai A. Nah, di video kali ini saya akan menjabarkan beberapa kriteria penilaian yang dilakukan oleh dosen. Dalam hal ini adalah dosen penguji maupun dosen pembimbing. Tapi saya tidak akan menjabarkan secara keseluruhan karena itu kalau saya jabarkan mungkin Anda ribet. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana sebenarnya cara kita untuk mendapatkan nilai A di dalam sidang proposal maupun sidang skripsi. Sebelum kita masuk ke inti apa yang kita akan bahas pada video kali ini, yang perlu Anda ketahui dulu adalah proses penilaian itu dilakukan oleh dua sisi ya. Sisi yang pertama itu adalah dilakukan oleh dari pihak dosen pembimbing, dan sisi yang kedua adalah dilakukan penilaian dari dosen penguji. Nah, berapa persen persentase dari masing-masing dosen ini adalah, jadi kalau untuk persentase yang tertinggi itu adalah dari dosen pembimbing ya persentasenya. Jadi sebagian besar universitas itu menerapkan sistem persentase 60-40 gitu. Jadi 60% itu adalah dosen pembimbing, sedangkan 40% itu adalah dosen penguji. Tetapi ada juga beberapa kasus, bahkan di universitas saya itu, tempat saya bekerja, di beberapa jurusan itu menerapkan bahwa yang dosen penguji lebih besar persentasenya dibandingkan yang dosen pembimbing ya. Tetapi tidak jauh berbeda ya. Tapi yang kebanyakan terjadi adalah 60% itu adalah penilaian dari dosen pembimbing, dan 40%-nya itu adalah penilaian dari dosen penguji. Nah, kriteria-kriteria macam apa saja yang dilakukan oleh dosen pembimbing maupun dosen penguji di dalam kita menilai mahasiswa itu layak untuk mendapatkan nilai A ataupun enggak ya, ataupun di luar dari nilai A. Jadi secara garis besar proses penilaian itu dilakukan, ada materi dari proposal ataupun skripsi, itu yang pertama ya. Kalau saya menjelaskan itu panjang banget ya. Apa itu materi proposal, apa itu isi di dalam konteks proposal tersebut yang akan dinilai ya, tapi di sini saya akan hanya menjelaskan secara singkat. Jadi yang pertama itu adalah materi proposal yang disampaikan oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah dampak positif ya, dampak positif dari penilaian terhadap pengembangan IPTEX ya. Jadi apa yang Anda lakukan di dalam proposal maupun skripsi itu ada nggak dampak positifnya terhadap mungkin
perkembangan masa yang akan datang gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah keunggulan dari inovasi, keunggulan dari apa yang Anda lakukan di dalam skripsi tersebut ataupun di dalam proposal tersebut. Nah, di dalam video saya yang lain seringkali saya sebutkan bahwa ketika kita menulis proposal ataupun skripsi itu yang harus biasanya yang itu muncul di dalam pertanyaan-pertanyaan, kira-kira dampak positif atau nilai inovatif dari apa yang Anda sampaikan itu apa. Nah, itu disitulah salah satu penilaian di dalam kita mendapatkan nilai A atau nilai B atau nilai berikutnya ya. Nah, semacam itu. Tetapi yang akan saya jabarkan di sini yaitu adalah apa saja sebenarnya yang dilakukan oleh dosen pembimbing ataupun dosen penguji ya untuk menilai si mahasiswa tersebut. Nah, di sini mungkin mahasiswa yang ketika melihat video ini nanti mahasiswa bisa menjadi bahan sebagai pertimbangan atau referensi untuk mendapatkan nilai A ataupun di luar nilai A tersebut. Tetapi saya yakin mahasiswa menginginkan nilai A. Apa yang harus dilakukan mahasiswa untuk mendapatkan nilai A? Yang pertama itu adalah Anda harus rajin-rajin bimbingan dengan dosen pembimbing. Itu ya yang pertama. Jadi untuk mendapatkan nilai A karena persentase terbesarnya itu adalah di dosen pembimbing, maka Anda harus sering-sering mungkin melakukan kepembimbingan dengan dosen pembimbing. Tetapi tidak hanya sekedar kita datang ke kampus atau bertemu dengan dosen pembimbing kemudian bimbingan, enggak. Yang terpenting itu adalah setiap kali Anda bimbingan itu ada progres ya. Ada progres dari pertemuan pertama ke pertemuan berikutnya dan ke pertemuan berikutnya. Itu adalah nilai plus tersendiri yang akan diberikan oleh dosen pembimbing, di mana setiap kali Anda bimbingan itu adalah ada progres yang disampaikan ya. Semacam itu. Kemudian penilaian yang berikutnya kita membicarakan dulu dari segi dosen pembimbing ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah mahasiswa juga harus tahu waktu ketika bimbingan ya, harus tahu waktu. Bagaimana caranya biar kita tahu waktu? Nah, tahu waktu itu banyak hal ya. Misalnya dari awal itu kita sudah sepakat sama dosen pembimbing bahwa dalam 1 minggu kita ketemu berapa kali, nah gitu. Kemudian kalau misalnya tidak bisa ketemu, apakah bisa diganti dengan hari yang lain, semacam itu. Itu yang lain. Tapi juga ada ketika saudara mau memberikan informasi kepada dosen pembimbing itu sebaiknya diberitahu dulu ya, misalnya atau mengingatkan ke dosen pembimbing untuk waktunya untuk bimbingan. Apakah kita bisa bimbingan jam sekian, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan perhatian kepada dosen pembimbing ini. Nah, itu yang seringkali tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ketika kita bimbingan itu adalah keleluasaan atau kepenguasaan setiap kali kita bimbingan itu mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh dosen pembimbing ya. Jadi misalnya kalau dosen pembimbing itu menanyakan ini kemudian Anda tidak bisa menjawabnya, nah itu berarti sudah akan sedikit mengurangi bahwa anak ini menguasai materi apa enggak. Nah, semacam itu. Nah, jadi itu adalah dari segi dosen pembimbing ya. Nah, sekarang kita coba mengarah ke dosen pengujinya. Nah, kalau dosen penguji yang menjadi perhatian khusus adalah bagaimana sebenarnya kita bisa memberikan kesan terbaik kepada dosen pembimbing, kepada dosen penguji pada saat kita menjalankan ujian tugas akhir ataupun skripsi ya. Nah, apa yang harus Anda lakukan di dalam ruang sidang skripsi ataupun ruang sidang proposal? Yang Anda harus lakukan itu adalah menarik perhatian, ya, memberikan kesan terbaik kepada dosen penguji, ya.
apa saja yang kita bisa berikan kesan terbaik ya kepada dosen penguji? Nah, biasanya sebelum kita menjalankan ujian itu, draft ataupun buku skripsi kita itu akan dikoreksi dulu sama dosen penguji. Nah, di situ. Nah, kalau semuanya sudah runtun sesuai dengan SOP yang dijalankan oleh universitas tersebut ya, berdasarkan buku panduan, misalnya mulai dari semuanya sudah dibahas di buku panduan tersebut, jadi Anda harus patuhi di buku panduan tersebut. Itu sudah akan memberikan kesan terbaik kepada dosen penguji. Mulai dari misalnya jumlah antara baris kiri kanan, kemudian atas itu, kemudian bagaimana Anda menulis tabelnya, bagaimana Anda menulis kalimatnya, itu akan memberikan kesan terbaik terhadap dosen pengujinya. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting, kriteria kita bisa mendapatkan nilai A itu adalah ketika dosen penguji itu bertanya kepada kita terkait dengan apa yang ada di dalam buku skripsi kita itu, kita sebaiknya tidak boleh memotong proses pertanyaan tersebut, ya. Jadi biarkan pertanyaan itu selesai. Nah, baru Anda bisa menjawabnya. Saya kira di video sebelumnya sudah saya pernah jawab bahwa bagaimana kita bisa memberikan kesan terbaik kepada dosen penguji ya. Nah, yang terpenting itu adalah kalau sudah selesai dosen penguji itu bertanya kepada kita, maka kita baru bisa boleh menjawab pertanyaan ya. Tetapi usahakan bahwa ketika kita memberikan pertanyaan jawaban itu selalu diawali dengan terima kasih Pak, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu penguji, semacam itu. Jadi diawali dengan hal yang semacam itu dulu. Nah, baru Anda bisa menjawabnya. Tetapi menjawab saja itu tidak juga cukup. Jadi dosen penguji itu juga akan menilai bahwa bagaimana Anda menguasai teknologi ketika Anda berpresentasi. Kadang kan dikasih ini ya, pointer gitu ya. Kemudian bagaimana PPT-nya, tampilan PPT-nya. Jadi itu ada nilai-nilainya semua. Jadi bukan asal kita membuat PPT selesai gitu, enggak. Kemudian bagaimana Anda menguasai materinya, kemudian bagaimana Anda menguasai audiens, begitu. Kemudian tidak monoton presentasinya, artinya tidak kaku amat ya. Jadi kita harus mengajak audiens untuk berbicara semacam itu. Jadi itu yang akan membuat dosen penguji itu terkesan bahwa sehingga Anda layak untuk mendapatkan nilai A. Jadi proses untuk mendapatkan nilai A itu ya, mungkin kalau saya simpulkan ya, proses mendapatkan nilai A itu tidak serta-merta kita dapatkan pada saat sidang skripsi. Tetapi proses untuk mendapatkan nilai A itu adalah sudah dimulai sejak Anda mulai melakukan pembimbingan sampai sidang. Jadi itu dikumulatifkan dari beberapa aspek atau kriteria penilaian. Jadi tidak bisa Anda mendapatkan langsung, oh karena ujian, enggak. Bukan. Jadi itu proses penilaian mendapatkan nilai A itu sudah Anda dapatkan sejak dihitung mulai sejak Anda melakukan kepembimbingan sehingga pada akhirnya selesai sidang. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat saudara dan bisa menjadikan sebagai referensi untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsinya ataupun yang akan siap-siap untuk sidang. Mudah-mudahan semuanya sukses. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.